Bismillahirrahmanirrahim. Fatihna Allah yaghfir dzunub wa yassir al-'uyub wa yuslih umur al-muslimin wa yakfina wa iyyakum syarra taghin wa syarra al-baghin wa syarra al-hasidin wa syarra al-mustakbirin yarhamul muslimin wa yufarrij 'ala al-muslimin wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yaj'alana wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi ma'a lutfi wal 'afiyah ala ma nawa salafana salihun wa ala ma nawayna fi hadhihi al-jalsah وعلى ما نوى مشايخنا ومعلمينا على ما نوى مؤلفة الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد أبوي سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلومكم في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sahajaku nazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Alhamdulillah. Seterusnya syurutu wujubi zakatin naqdain. Syarat wajib zakat naqdain itu emas atau perak. Nuqud naqdain dua alat tukar. Naqdun alat tukar. Naqdain dua alat tukar. Alat ini gasan menukar barang, mahuruk barang. Orang dahulu mahuruk pakai emas atau perak. Wah ini kadada lagi. Wah ini pakainya kertas atau duit, al-waraqatul amaliyah, atau orang wah ini nyambat al-waraqatul maliyah, kertas yang dikatakan itu adalah harta, padahal kertas saja itu. Dicancang 3 atau dicancang 8 karena lagi artinya. Tapi kalau emas, perak, bahimpil, dinar misal atau dirham dipotong jadi 8 sekalipun tetap ada nilai. Tapi kalau rupiah, duit 100.000 dapat kita duit 100.000 sebelah adalah nilainya lah. Paling ada hari Jumat tukar duit ya. Huruf duit rabit 100.000 panggal sebelah dapatnya 15.000 sepanggal daripada kada baharaga. Jadi duit orang dahulu logam tapi emas atau perak, walaupun ditatak 8 tetap ada nilainya karena itu emas. Kalau kita wah ini kada. Makanya sebagian ulama mengatakan itu lain harta, duit itu lain. Duit lain harta. Mendapat nang selain kita kada wajib zakat. Sudah kita ambil pendapat imam kita, Al-Imam Syafi'i, imam mazhab kita mengatakan duit masuk barang nang wajib dizakati. Sebelum bahas itu kita bahas zakat emas dan perak dulu.
Huma adz-dzahabu wal fiddatu. Dia adalah emas atau perak. Emas dan perak. Syaratnya ada 3. Al-haulu. Pertama, syaratnya haul. Tahu kita udah haul atau apa? Bahaul aja. Bahasa Arab tuh. Haul bahasa Arab. Artinya setahun. Bila kada setahun, kada haul, kada dijakati. Yang kedua, an-nisabu. Cukup hitungannya. Besi emas lebih setahun dah. Tapi lihat hitungannya cukup atau kada. Wa huwa 20 misqalan fi dzahabi. Yaitu 20 misqal untuk emas. Nang besi emas 20 misqal. Lain misqal telepon lain. Misqal nama takaran, timbangan. Pun kita ulama mengatakan yang paling banyak dipakai ulama kita adalah 85 gram. Ada yang madahkan 84. Ada lagi yang lebih sedikit 77, sekian. Dan itu ada kitabnya semuaan. Dan yang mengarang kitab itu orang alim, orang nang berkeramat, nang diziarahi orang. Ada bahkan 77 lah di tangga ibadah 77. Takriratus Sadidah 84. Di sini ada 85 jeraman. 85 itu 85 gram. Beda-beda lah. Kurang bahari kada ada timbangan, Bang. Timbangannya kada sama. Tiap daerah lain-lain. Ya sudah, kita ambil yang banyak dipakai oleh ulama, yaitu 85 gram. Bila baisi emas 85 gram wajib dijakati. Syarat kedua, tentunya setelahnya setahun. Tapi syarat ketiga ada lagi. Itu tadi emas 20 misqal. Simple aja dah, 85 gram. Wa mi'ata dirhamin fil fiddah, dan 200 dirham untuk perak. Mungkin ada yang bersimpanan perak. Udah kita nih jarang orang bersimpan perak. Banyak tuh di Bangka Belitung. Bangka Belitung itu gudang perak. Tambangnya perak. Ada kayak kita. Kayak kita kan Intan banyak udah kita. Emas ada juga. Tapi kalau di Bangka Belitung itu terkenalnya perak. Banyak orang bersimpanan. Berapa besi perak? Mi'ata dirhamin, 200 dirham. Kebanyakan ulama itu memakai untuk angka kurang lebih 599, hampir 600 gram perak dijakati. Berapa zakatnya? 1/40. 1/40. Oh, ngalih itu 2,5%. 2,5%. Sama nang kayak orang berdagang betokoan, zakatnya 2,5%. Menyamantul lawan kalkulator berapa hartanya, lalu kita dikali 2,5%. Paham cekah kira. Yang pertama sahaul, yang kedua sampai hitungannya, dan yang ketiga kaunuhuma ghaira huliyyin mubah, dan emas atau perak tadi bukan perhiasan yang dibolehkan. Maksud perhiasan yang dibolehkan adalah perhiasan yang biasanya dipakai oleh bebinian. Kalau bebinian itu kebanyakan memakai, itu kada boleh. Binian paling banyak
daripada kita nih siapa emas di awak. Misal galang betis sebelah tengah 2 kilo, berarti 2 belah 3 kilo udah emasnya. Di tangan galang 1 kilo, sini 1 kilo, berarti 2 kilo, berarti 3-5 kilo dah. Kalong 3 kilo, 8 kilo udah emas di awak. Capat bungkuk gitu lah. Belum lagi bonel. Bonel ini 18 on di sini sebelah. Belum lagi cincin. Kebebajakan gitu. Kalau terlewat atau kebebanyakan, maka itu wajib dijakati. Tapi kalau normal aja, standar aja, orang tuh kadang-kadang tengah melihatnya memakai itu masih standar. Kadang-kadang ulama memadahkan nangaran banyak itu misal setengah kilo, kadang-kadang. Jadi patokan banyak itu qarinatul urfi. Karena salah satu istinbat hukum Islam selain Al-Quran, habis itu sunnah, habis itu ijma', habis itu qiyas. Di antaranya lagi ada kena al-urfu. Setelah rentetan-rentetannya. Al-urfu itu kebiasaan daerah situ. Daerah kita misal. Biasanya kalau bibinian tuh itu aja memakai, maka itu kada banyak dianggap. Ya nyamannya tuh setiap orang melihat tauma, tanganga, apalagi sampai keluar kalimat papai, itu sudah banyak berarti. Bahasa mana papai itu? Melihat bibinian, bekalong, begalang, papai aja. Jangan papai lah. Masya Allah. Islam kayak itu. Islam Masya Allah. Selain Islam banyak. Ada papai, ada macam-macam. Jangan diumpati lah. Amunnya kita nyambat subhanallah berpahala. Mudah-mudahan dari situ dapat ridho Allah dan cinta Nabi Muhammad. Jadi patokannya kebiasaan lah. Sama kayak darah nyamuk yang ada di baju kita. Boleh kita sembahyang walaupun di baju kita ada darah nyamuk. Aslinya darah manusia juga gitu. Nyamuknya ada berdarah. Ladam sa'il lalahu. Binatang yang kada ada darah, nyamuk, lalat, laron, macam-macam tuh. Itu kada berdarah. Kayak kumbang, mana ada darah. Nah itu tuh darah manusia. Ada di baju kita. Bolehlah dibawa sembahyang tergantung darahnya. Bila banyak ada boleh, bila sedikit boleh. Nang kayak apa gerang nang sedikit atau banyak tuh tergantung orang memadahkan. Lihat tipang darah niku banyak nggak? Sedikit tayang ini. Kena mau banyaknya aja orang. Tuh hanya banyak. Alhamdulillah itu ngarannya uruf, kebiasaan daerah setempat. Kalau melihat bebinian emasnya standar aja, ya kan ada apa-apa. Kalau emasnya kebanyakan dipakai, menurut kebanyakan bibinian itu banyak, berarti itu wajib dijakati. Walaupun dipakai, karena sudah kada dibolehkan lagi. Di sini syaratnya kaunuhuma ghaira huliyyin mubah. Perhiasan nang selain perhiasan yang dibolehkan. Berarti pahamannya selama perhiasan itu dibolehkan oleh syariat, dalam artian inya memakai emas dengan jumlah yang standar normal, maka kan dijakati. Kalung 30 gram misal, galang 50 gram, cincin 2 misal, berapalah ya standar lah. Nah itu kan dijakati. Jadi syaratnya 3 aja. Kalau di sini ya termasuk semalam Islam milik sendiri, itu tuh pada dihitung lagi sudah itu masuk otomatis. Nah, tambahan di sini haul. Kenapa haul dibuat? Karena kada berataan harta itu mesti sahaul. Kayak orang mendulang, bila dapat jakati kadang-kadang setahun. Makanya disyaratkan lagi haul. Tapi kalau Islam ampun seorang itu udah otomatis.
setahun cukup hitungannya, dan emasnya itu bukan perhiasan nang dibolehkan, seitu aja. Selain itu kada masuk. Jadi bila pian bisi emas simpanan, apalagi di lemari, kada dipakai-pakai, niatnya ya sekedar nabung aja daripada duit terdiam, atau duitnya di bank aja, anak ada kekaruan, baik anak di emas. Orang-orang sugih internasional itu nabungnya di emas, main nabung di bank. Kalau di bank anak riba, kalau di emas anak alhamdulillah. Duit ada misal 100 juta, ini belum terpakai, tukarkan ke emas. Tukarkan ke emas. Misal nukar emas, kalau ada duit lebihan, nukar emas seon, tukar emas seon, andak di lemari. Tapi jangan di lemari, aman dimasuki maling pasti lemari dicarinya. Andak dihiga kawah, andak. Kalau perlu dipanci buruk. Yalah, maling tuh bila masuk yang diincarnya lemari, bawah kasur, apa lagi? Dompet, tas-tasan. Jangan situ andak duit, andak situ tulisan Anda belum beruntung, andak dalam lemari. Buat dalam amplop. Bila dibukanya Anda belum beruntung. Jangan situ orang dahulu andak duit macam-macam. Kada disangka-sangka ada duit di situ saling banyakan. Ada duit tukarakan ke emas seon, simpan setahun kada terpakai ini emas, tapi ini jakatnya tapi sedikit aja jakatnya tuh. Kena tahun kena benaik harga emas, tahun kena benaik harga emas, kan ada berturunnya. Makin lawas terdiamnya, makin banyak, makin tinggi nilainya. Yalah. Waktu pian belum kawin berapa harga emas? Tanding lawan mah ini. Adalah sistemnya emas itu berturun. Lawan bila ditukarkan duit tadi ke emas, jualannya nyaman. Ditukarkan ke tanah, salang memajang spanduk, salang maulah baleho, salang nego, emas dah nego-negoan, apalagi ada isi kawan. Gampang, mudah, cepat. Dan bisa beranak, dan anaknya halal. Yalah, nang beisi merasa tuh, wah aku aja behari kami nukar emas gini aja harga nang 600 aja 580 aja kami nukar behari, nukar dia 2 on. Wah ini berapa sudah harganya? Duit andak di situ coba berbunga aja cuma siapa ada, mana kada halal. Yalah, jadi bisnisnya tuh di emas. Tukarakan emas batangan, nabungnya di situ. Pam jaga kira. Kalau ada kayak itu, dan mudah-mudahan ada. Jadi yang baik tuh bila bisi duit tukarakan ke emas. Kayak itulah, si duit tukarakan ke emas. Anjuran. Kenapa? Karena anaknya tadi nyaman dimakan. Kalau dipais, kalau diolah nasi goreng, anaknya kalau dimakan. Apa lagi? Habis sudah. Itu syarat zakat emas. Ingat 85 gram. Bila bisi 85 gram sudah setahun dah menyimpan. Lalu ingin ampun seorang. Mbah itu pulang kadar sudah dipakai, pisan simpanan aja, keluarkan zakatnya 2,5%. Ini aja ku simpan taruh lawas kalawasan dia habis, kadangnya habis banget. Bersih, tambah berkah malah. Tambah berkah. Udah mau habis. Ada pertanyaan? Ada orang dulu kan kisahnya emas itu kada boleh dipakai oleh lakian. Lakian jangan pakai emas. Nabi Muhammad mengharamkan laki-laki pakai emas. Mengharamkan. Lalu ada riwayat memadahkan ada salah seorang sahabat Nabi namanya Arfajah bin As'ad. Waktu itu hidungnya
pacul gara-gara karena timpas waktu 4 perang kulab ngarannya. Ada perang kulab, ini hidungnya ditimpas orang, hendak nimpas kepala, luput pas kena hidung, paket hidungnya. Nah, lu ditambal, mengkada ditambal ngalih kena besebit motor or berbunyi aja. Ngong berbunyi. Kira apa? Ke hidung rungkang. Nah, lu ditambali mbak ditambali buruk basi. Nah, lalu Nabi menyuruh nambal pakai emas. Kalau lelakian tu darurat mau kada mau harus pakai emas, kada apa-apa sebujurnya. Asal jangan gesan hiasan, apalagi kalung, jangan, apalagi bebonel. Ya. Kalau kayak tadi kasusnya ya ada apa? Selain emasnya basi, kalau emas lain, zatnya hebat. Makanya Nabi membolehkan. Apalagi orang dahulu gigi. Ada kan nambah gigi emas di sini? Mati bongkar orang dia. Gigi emas. Silap sambatannya bari silap berlapis. Amun kada pakai emas kira-kira kawal lah kira-kira. Kawal lah. Apalagi dokter gigi wah ini canggih-canggih kan. Kalau sekiranya kada pakai emas tuh kawal ya kada usah. Kecuali darurat mau kada mau ujar dokter bila kada bawa emas gini buruk ya sudah emas nih. Itu kisahnya nampun Nabi tadi. Jadinya ya Rasulullah ini Arfajah bin As'ad hidungnya copot karena ikut perang. Sudah ditambal lalu busuk wahai Rasulullah. Jadi Nabi tambal pakai emas. Nah, intinya ketika darurat ya apa sih yang kada boleh gitu. Ad-daruratu bihul mahdurat. Darurat membolehkan segala sesuatu yang dilarang. Asalnya dilarang, kalau darurat ya kada apa-apa. Itu. Tapi kalau kada darurat, naudzubillah. Karena ada banyak kadang laki-laki pakai emas. Ada usah. Hendak perak aja. Perak. Mola utas misal. Nang bagus, nang sunnah perak. Jangan emas. Ada dulu kurang tahaga emasnya nang kaya bulan bika. Ayo berapa harganya? Nak lapian tahaga kayak itulah. Oh lah mangkat kira dapat emas kaya bulan bika. Bijak hati tuh. Tapi kada ini di zaman Nabi Isa kalau pian dapat emas kena amun kaya bulan bikang itu kada 85 gram lagi. 85 kilo gitu. Kayak di pucuk menara Monas. Oh, kenal kan? Zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Isa nih hendak musafir, hendak bepergian karena ya tradisi Nabi Isa itu bisi rumah kan gak ada. Nabi Isa musafir, aku jadi Nabi Isa hendak tulak, hendak berjalan. Kaman napian? Ngerang kowe. Idrihu malat haitsu tamilu, ya kemana aku angin membawa ke situlah aku. Ngarannya gen Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa si pengembara. Lain bolang lain, kalau bolang petualang. Bolang bisi rumah. Kalau Nabi Isa gelar Al-Masih yaitu orang yang selalu mengembara. Suatu ketika Nabi Isa hendak musafir, maka Nabi Isa ada yang hendak mengiringi kawan. Oh, Nabi Isa ulun umpat. Maka Nabi Isa tahu ini orangnya kurang jujur. Bahasa kita apa kurang jujur gak? Bahasa kita kurang jujur. Lalu jar Nabi Isa, biarlah dalam hati nih, biarlah. Hendak aku uji, hendak aku tes kawan gue kayak apa. Ya sudah, umpat kita. Jalan Nabi Isa lawan si lelakian tadi. Akhirnya Nabi Isa membawa bingkisan roti 3 biji. Ada roti 3 biji, roti boy. Dapat roti boy di bandara. Nah, bawa roti 3, jalan, akhirnya lapar. Istirahat lapar.
Sebelum makan roti, Nabi Isa titip roti dulu. Kawan, ini titip. Aku hendak buang hajat, nyari WC. Ada depan WC-nya, hendak buang hajat. Ini tunggu yakan roti konena. Nabi Isa tahu deh isinya 3. Akhirnya Nabi Isa pergi, stumat, datang. Cek rotinya tinggal 2. Nah, siapa kira-kira yang makan? Coba yuk. Kucing. Dilihati ujian Nabi Isa, ayo kita makan. Belum dibuka 2. Mohon maaf ujian Nabi Isa, aku bertakon rasa-rasanya roti kuning tadi 3. Kenapa makan 2 lagi tersisa? Siapa yang makan? Oh iya. Nah, tahu? Karena Nabi Isa tadi berpanda, ini nah aku roti bisa ngui orang, aku kada tahu. Padahal Nabi Isa tahu aja isinya 3. Mana mentes kawan nih? Nyepikir kan? Nabi Isa kada tahu juga berapa isinya. Ambil hasil buting. Akhirnya diambil. Ya sudah, jangan bisa kita makan. Habis roti. Jalan pulang. Jalan. Nabi Isa hendak menyeberang danau. Kadeda lalu-lalu di situ jukung perahu atau apapun rakit nang kawan menyebarangakan. Jan Nabi Isa kita kesebarang. Ujian nang kawan kayak apa kita? Ya sudah kayak ini, ngikuti tanganku. Diikutilah tangan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa dan orang ini tadi berjalan di atas air. Berjalan di atas banyu sampai ke Subarang. Ujar Nabi Isa, hebat Nabi Isa, keren. Percaya aku, pian ni Nabi, pian ni orang sakti, pian ni kekasih Allah. Sangkaku dulu Nabi Musa aja nang harat, sekalinya pian harat lagi. Kenapa? Nabi Musa anak nyebarang salang membelah laut, pian gak ada, berjalan di atasnya. Keren. Lalu ujar Nabi Isa, lalu ini apa? Apakah aku yang hebat? Lain. Allah Tuhan kita. Allah yang membuat mampu Anda untuk berjalan di atas air, dan tentunya saya pun ikut merasakan. Jadi Nabi Isa, ya sudah, ini mukjizat. Iya Nabi Isa, aku percaya ini mukjizat. Lalu Nabi Isa bertakon, maka itu ikam percaya lawan aku, ikam suka lawan aku, ikam tahu Allah, ikam percaya mukjizat Allah. Aku bertakon, demi Allah, demi nang tadi mukjizat nang ikam melihat, aku bertakon, siapa nang makan rotiku tadi kira-kira? Dia Nabi Isa nih itu pulang diungkit-ungkit dia dulu kada tahu loh, dia nuduh kan kada, aku nih bertakon asa aneh gitu. Perasaku 3, kenapa makan 2 tadi? Aku yang buang hajat. Dia nuduh ulun kan kada. Ya sudah, lupakan. Berangkat lagi akhirnya, berangkat. Lalu Nabi Isa kembali mengeluarkan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Nabi Isa memotong-motong binatang. Nabi Isa bertemu dengan binatang yang sudah mati, akhirnya dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Wahai binatang, bangunlah dengan izin Allah. Bangun sekalinya binatang tadi, hidup pulang. Bangkai tadi jadi hidup. Ujar kawan Nabi Isa nang melihat, keren kam Nabi Musa. Apa Nabi Isa? Hebat. Salut ulun lawan pian. Harap pokoknya ini mukjizat pian juga. Allah sayang benalan pian. Ya sudah, demi kecintaan Allah kepadaku, demi kecintaanmu kepadaku, demi orang yang menghidupkan mayat yang sudah jadi bangkai jadi hidup lagi, tolong beritahu aku siapa nama ambil rotiku tadi. Pian nuduh belum, pian nuduh berpisah kita kada nak tahu rai. Bertahu lon. Sudah kada tahu. Jalan 2 kali dah nih Nabi Isa bersumpah. Yang ketiga kali Nabi Isa istirahat. Kita istirahat uyuh dah. Akhirnya istirahat. Lalu istirahat di mana? Di parak bulan bika tadi. Ada bulan bika 3 biji. Siapa nak keramat toh? Coba ya. Bila di bulan bika orang bakaramat ya. Itu kah? Ada lah.
Di Tarim tuh ribuan wali dan nang belum dikanya. Sampai ada nang ngaku Ittala'tul jannata wan nar sab'a marrat. Aku sudah naik turun ke surga neraka 3 kali. Kadada melihat mana muridku tuh kadada. Aku sudah naik dan turun ke surga dan neraka 7 kali berturut-turut. Maka itu wali ucap sidin. Udah masuk akal ya lah. Tapi wali nang ucap berdiaman ya kita. Kayak apakah ngurus orang? Kalau model-model sidin pas-pas aja. Model kita ya jangan. Nah lalu Nabi Isa istirahat tadi di samping apa? Belum bikin tuh apa bahasa Indonesianya? Belum nih yang bahasa Indonesia, tapi Mbak ada tahu bahasa Indonesianya apa di? Belum bika. Nah ada tahu juga, nang tatuha pada ulun gak ada tahu. Belum bika bahasa Indonesianya apa? Gundukan tanah, itu. Gundukan tanah. Nabi Isa istirahat parak belum bika lah pokoknya cari seorang di KBBI. Lalu jarang kawan, apa kita istirahat? Istirahat. Lalu belum bika ini disuruh jadi emas oleh Nabi Isa. Belum bika, jadi emas sih kamu. Jadi emas, maka emasnya 3 pulang. 3 buting belum bika, 3 buting jadi emas ganal. Lalu janang kawan, subhanallah, kau memang nabi, kau memang punya mukjizat yang super hebat. Tapi kalau boleh tahu, ini emas buat apa? 1 gazan aku, jadi Nabi Isa, 1 gazan ikam, satunya isan siapa ya? Janang kawan, isan siapa ya? Isan siapa? Dan Nabi Isa jaga tahu aku orang nama makan rotiku tadi kejulungiku ini. Ayo, paham ya biar kisah itu dah. Paham lah. Sudah urusan ini aku biar dunia. Nabi kada dilihatnya, sumpah palsu dilanggarnya, mengatasnamakan Allah kada peduli, melihat emas kayak bulan bika. Nabi Isa, Allah itu kan maha pengampun kan? Iya, Allah maha pengampun. Yang penting engkau tidak mensekutukannya. Alhamdulillah. Allah kan pemaaf kan? Iya, Allah pemaaf. Kita punya Allah Rauf, Rahim, Ghaffar, Ghafur. Begini Nabi Isa. Sebenarnya yang makan roti sampian tadi saya, ulun nama makan. Jadi ulun 2 dapat emas lah. Dapatnya emas pian kuning mata. Ada emas saja, maksudnya dapat harta itu. Wah ini bujur, tapi dapat duit 200 juta, ampih bujur. Kayaknya ini salah kayaknya. Ini boleh lah ini. Oh ini kada boleh. Dapatnya Innova sebuah. Kayaknya hilaf ulama gini aja. Ada kan ulama yang membolehkan. Enggak kayak itu tuh. Ada itu. Wah ini banyak. Bila ada nang belum bika tadi ya dah kacau. Akhirnya ujar Nabi Isa, ya sudah mun itu nih emas 3-3-nya gasan ikam. Oh ada perlu emas, ambil, tapi kita berpisah. Cukup sampai di sini. Terima kasih mengawani aku indah lagi bakawan lawan ikam karena ikam pandusta. Ya mungkin kisah itu kalau kita kait-kaitakan, 1 mendapat emas itu jakat tipian, 2 di kisah itu cari kawan yang baik, apalagi hendak tulak. Dikatakan ar-rafiq qabla at-tariq, cari kawan sebelum berangkat. Al-jar qabla ad-dar, lihat-lihat dulu tetangganya kalau hendak boleh rumah gitu. Lihat dulu kawan yang hendak mengawani kita sebelum kita berangkat. Oh esok kita berangkat kemana kayak itu, lalu kawan banyak yang bersurung, aku empat. Seleksi dulu siapa yang mau untung akan dalam akhirat kita. Jangan yang pendusta dibawain, kena rokomu habis, kena camilanmu berkurang terus, kena
Karena tasmu dibukanya orang pendusta ya lah. Nang kayak kawan Nabi Isa tadi, Allah sumpah dilanggarnya, Nabi Isa didustainya. Giliran lawan Amas segundukan tundukinya, ngakuinya. Alhamdulillah. Apalagi cari kawan sebelum musafir, cari kawan yang baik-baik, jangan pendusta. Nabi Isa aja meninggalkan orang pendusta, ada dikawani lagi. Akhirnya ini orang bingung nih, ini emas belum diikat 3 biji diapain, kemana membawa? Bulik kada kawa, makanya barang tadi lawan Nabi Isa, Nabi Isanya hilang sudah. Ayo kayak Pak, bingung kan? Sekalinya datang lagi berdua bubuhan bajak darat datangan, bajak pasir. Dan bajak laut. Membajak laut itu kan di laut. Ini di pasir, berarti bajak pasir. Datang bajak pasir berdua, cabutnya parang, mandau. Tuh apa itu? Amas. Timpas kah? Jangan. Sebuting surang kita. Kebagi. Ya sudah. Akhirnya berbagi sebuting surang. Duduk-duduk istirahat. Jeneng lain lapar kita, makanan. Cari makan, cari warung Padang, nyari siput parak situ. Ada nang buka gitu. Warteg ada buka di situ. Pokoknya nyari makan aja. Seikung nyari makan, ujar nang nyari makan, Amas tuh 3 guting jaka aku ampunnya barataan nyaman ini. Mungkin itu baik racunin berdua tuh kena. Tulaknya ke warung makan nasi sambil nukar sianida. Tahu sianida? Tahu sianida? Kopi mik ya. Kopi nang diminum oleh Mirna. Akhirnya Mirnanya meninggal dunia. Nah, kayak itulah. Jadi nang saikong nukar nasi ke warung, ujar nang nasi ini aku makan lo di warung. Makan di warung, sudah makan hanya bungkus pulang 3. Bungkus 3. Ini udah makan bungkus 3. Lalu dibuatinya sianida di situ. Artinya makanan ini beracun. Datang ke kawannya. Makanan kawan ini tadi juga pas nyanukar nasi sudah berunding. Kawan kita tuh aja mendatangnya lagi. Kita matiin. Jadi emas ini kita bagi 2. Belanya datang membawa nasi bungkus, cok mulai belakang menyudok, mati si bawa nasi. Hahaha, jadinya emas mau kesan kami. Lalu nang berdua ini makan nasi, hahaha, matian juga berdua. Itulah akhir daripada sebuah wama dunia dan tidak ada kejujuran di dalamnya. Ya Allah. Banyak hal itu kalau kita belajar lah. Intinya ada baik, ada bagus. Dunia aja ujungnya. Maka benar kata Nabi Muhammad, ad-dunya, hubbud dunya, ra'su kulli khati'atin. Cinta dengan dunia adalah pokok dari segala kejahatan. Cinta dunia. Ada ulama cinta dunia. Hukum itu kena berubah kena. Dulu haram, wah ini kayaknya aja ada yang membolehkan itu ya. Dah ada. Kenapa? Inupak sebuah. Fortuner diberi orang. Rumah diurahkan orang. Nang dahulu kada boleh, fatwanya sekarang boleh gara-gara ya. Bertanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari cinta dunia yang membawa kesengsaraan. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Kacau ya. Kalau sudah kena itu. Siapapun kalau sudah kena itu. Alhamdulillah. Makanya ujar Imam Haddad, wadih dunya daniyah, hawaditha haqirah, wa aisyatha dalilah. Pokoknya disuruh oleh beliau, wadih dunya, jauhi dunia, daniyah, dunia itu sangat hina, hawaditha haqirah, cerita-cerita yang ada di dunia ini ya, cerita-cerita dunia itu semuanya hina, kada ada harganya. Wa aisyatha haqirah, kehidupannya pun hidup dengan bergelimang dunia, serem hidupnya. Tuba thumma tuba, beruntung orang-orang yang beruntung yang diberikan keuntungan oleh Allah.
liman minha tahaddar, bagi orang yang mau menjauh dari dunia dan ia hanya mengambil sedikit bagian hanya untuk membekalinya menuju akhirat. Fatuba tsumma tuba liman minha tahaddar wasallim lil maghadir kay tuhmat wa tujar, untuk menyelamatkan hidupnya, untuk menyelamatkan dunianya, akhiratnya, maka hanya diambil sedikit dari dunia. Paham aja lah. Ini sudah menyimpang jauh. Alhamdulillah, mungkin ada pelajaran kita di situ karena ini babnya emas tadi. Biasanya emas ini kada jauh hubungannya lawan duit, dan emas lawan duit itu segala-galanya bagi orang yang cinta dengan dunia. Mudah-mudahan itu harapan kita. Kadada Allah andak dunia itu di hati kita. Makanya ulama ada doa. Makanya ada doa. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia hanya di tangan kami aja. Jangan kau jadikan dunia masuk ke dalam hati kami. Jadi cukup sekedar di tangan aja. Suruh orang bayar ini bayar, suruh orang bayar itu bayar. Jadi jangan sampai ke dalam hati. Oh, nang di tangan kelapasan hilang, ada sangkut-pautnya lawan hati. Atau diambil orang, entah itu binasa, entah itu berkurang, kada akan menggerakkan hatinya. Kenapa? Karena dunianya kada masuk ke sini. Cukup digenggam, cukup dipingkuti, jangan dibuat dalam hati. Selanjutnya syarat wajib zakat biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Namun wadah kita benih, jagung, apa lagi? Sawit. Ada sawit lah. Sawit kita dimakan kan dengan sawit. Benih. Awalnya dimakan benih lah. Benih dijamur di pabrik jadi baras, baras dimasak lalu jadi nasi. Nasi dimakan keluar amas pulang nang keluar. Soalnya dulu kisah, yang kisahkan. Uyuh nyari dunia. Nabi Adam hendak makan, disuruh oleh Jibril nanam benih dulu. Ini paungnya, ini cangkulnya, tuh tanahnya tabuk seorang. Sudah dipanen sudah ditanam, mahadangi tumbuh, apabila ya tumbuh, sudah tumbuh mahadangi berbuah, sudah berbuah ini dikatam, dijamur, ditumbuk di pabrik, akhirnya dimasak jadi nasi. Panjang prosesnya sampai Nabi Adam makan, limbah makan Nabi Adam sakit parut. Pas sakit parut Nabi Adam keluarlah emas nang kawe tadi. Bah itu Nabi Adam mencium bau emas kawe tadi, hendak pingsan Nabi Adam mencium itu. Dunia tuh nangis Nabi Adam, dalam riwayat 40 tahun Nabi Adam nangis karena kenikmatan di surga kada papanya lawan yang ada di dunia. Uyuhnya aja Nabi Adam aku dahulu usaha anak makannya saling uyuhan, berbeda keluar bau. Kalau dulu aja Nabi Adam aku di surga bila aku nak makan tinggal mahayal ada sudah makan jadi keringat, wangi keringatnya. Makanya di surga kada ada WC. Payuknya. Mudah-mudahan umur panjang barataan, sehat walafiat, taat beribadah, dicintai Allah, disayangi oleh Nabi Muhammad, berkat mau belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Kashifal mushkilati, alim as-sirri wal khafiyat. Wa nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Wa nas'aluka ilman nafi'an wa lam taqabbal rizqan wasi'an thayyibah. Ayat ta'amulana samadatu fil afiyah la tu'adzibna 'alaihi bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum